Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamu Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Jichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-266 bertepatan dengan bab ke-1259. Pada saat ini Yamamoto Kazuki sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya. Dia belum pernah melihat seorang master yang seperti ini. Dan ini bahkan jauh melebihi pengetahuan tentang seorang master. Master macam apa yang memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu hanya dengan satu telapak tangan yang lembut dapat mengubah dirinya menjadi lumpuh total. Yang paling penting adalah bahkan setelah dia mengalahkan dirinya sendiri dengan satu telapak tangan, orang tersebut masih belum puas dan masih ingin mengukirkan 4 kata yang sangat memalukan tersebut di dahinya. Memikirkan hal ini, dia pun memohon dengan panik, "Tuan, aku sangat payah, bahkan di bawah manusia adalah kesalahanku sendiri karena telah dibuat lumpuh oleh Anda, tetapi mohon berikan aku wajah terakhir. Jangan ukir 4 kata tersebut di dahiku, aku mohon." Itu anakku juga membungkuk kepada Jichen sambil meneteskan air mata dan berkata dengan suara yang mendesak dan memohon, "Tuan, tolong Anda dapat mempertimbangkan berdasarkan usia dari guruku, berikan dia kesempatan." Jichen memandang itu Nanaku dan bertanya, "Jika aku yang kalah, berdasarkan apa yang kamu ketahui tentang dia, apakah menurutmu dia akan memberiku kesempatan?" Itu Nanaku seketika terdiam. Dia sangat mengetahui karakter dari gurunya. Dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang jahat yang keji, tetapi dia adalah orang kejam yang teguh pada pendiriannya. Berdasarkan karakter dari gurunya, jika dia menang dari Yichen, maka dia sudah pasti tidak akan memberi Yichen kesempatan untuk memohon belas kasihan. Berpikir sampai di sini membuat itu Nanako tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin terus memohon belas kasihan, tetapi dia merasa bahwa itu tidak akan berarti. Meskipun dia tidak mengenali pria Tionghoa di depannya, tetapi dia sendiri mengerti akan sejarah yang pernah terjadi antara Tiongkok dan Jepang saat itu. Oleh karena itu, dia pun juga paham bahwa 4 kata sang pesakitan dari timur tersebut adalah kalimat yang paling dibenci oleh setiap orang Tionghoa dan setiap anak Tionghoa. Selama bertahun-tahun orang Tiongkok terus berjuang untuk memperkuat diri dari zaman masyarakat feodal di mana mereka diintimidasi oleh orang lain. Mereka saat ini telah menjadi negara terbesar dan terkuat kedua dunia. 1 miliar lebih orang Tiongkok telah bekerja keras selama ratusan tahun untuk melepaskan diri dari keempat kata sang pesakitan dari timur tersebut dan juga untuk membuat bangsa Tionghoa bangkit kembali di puncak dunia. Dalam keadaan seperti ini, gurunya berani menggunakan 4 kata sang pesakitan dari timur tersebut untuk dijadikan taruhan. Bukankah ini sama seperti telah menyentuh sisi sensitifnya? Memikirkan hal ini, itu Tanako menangis dan berkata, "Tuan, guruku sudah berusia lanjut dan seharusnya sedang menikmati masa tuanya dengan tenang. Saat ini dia kembali aktif lagi juga karena aku. Sekarang dia telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Dia pasti akan merasa sangat kesulitan di sisa masa hidupnya. Dia telah dihukum berat. Mohon berikan ke pengampunan dan jangan mempermalukannya lagi." Ichen memelototi itu Nanako dan kemudian bertanya balik kepadanya. Ketika dia menyebutkan kata sang pesakitan dari timur, "Mengapa kamu tidak memikirkan bahwa yang telah dia hina tidaklah aku seorang melainkan seluruh bangsa Tionghoa?" Apakah dia berpikir bahwa putra dan putri Tionghoa saat ini masih bisa diinjak-injak seperti 100 tahun yang lalu? Sontak itu aku terkejut di dalam hatinya. Tampaknya gurunya benar-benar telah menyinggung pemuda Tionghoa ini secara ekstrim kali ini. Dia pasti tidak akan melepaskannya. Pada saat ini Yamamoto Kazuki merasa sangat ketakutan.
Jika dia dibiarkan berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya, dia bisa mencoba menerimanya dengan pahit. Tetapi jika dia memiliki ukiran pisau sang pesakitan dari timur di dahinya, dia merasa lebih baik mati saja. Oleh karena itu, dia pun menangis dengan getir. Tuan, saya bersedia memberi Anda uang, banyak uang. Saya bersedia untuk memberikan seluruh tabungan yang saya miliki. Jadi mohon agar Tuan dapat melepaskan saya kali ini. Yichen tertawa. Sebanyak apapun uang yang kau miliki, apakah bisa melebihi uang yang kumiliki? Yamamoto Kazuki segera berkata, saya mempunyai hampir 100 juta dolar di dalam tabungan. Jika Tuan bersedia melepaskan saya bersedia untuk memberikan seluruh uang saya kepada Anda. Uang ini setidaknya setara dengan sekitar 5 atau 600 juta yuan. Itu Nanako juga buru-buru berkata, Tuan, jika itu adalah permasalahan uang, maka aku juga bisa memberikan uang yang banyak. Bagaimana kalau aku juga memberikan 100 juta dolar untuk Anda? Yichen memandang Yamamoto Kazuki, lalu memandang itu Nanako, dan kemudian ia menunjuk ke arah Kobayashi Jiro yang terlihat ketakutan di samping sambil berkata, kalian berdua silakan tanyakan kepada si pendek ini berapa banyak uang yang aku miliki. Kaki Kobayashi Jiro terus gemetar dan dia berkata dengan gagap, Tuan Yi, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang Anda miliki. Tidak tahu, Yichen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa memberi tahu mereka secara langsung berapa banyak uang imbalan yang telah diberikan oleh keluarga Kobayashi kalian kepadaku. Kobayashi Jiro berkata dengan tergesa-gesa, itu Tuan Yamato, nona itu, keluarga kami memberikan uang imbalan kepada Yichen sebesar 10 miliar. Berapa? Berapa? Yichen mengerutkan kening. Kenapa bisa menjadi 10 miliar? Kobayashi Jiro ketakutan. Sebenarnya seluruh keluarga Kobayashi telah memberikan uang imbalan sebesar 11 miliar yuan kepada Yichen. 10 miliar yuan diantaranya diberikan oleh sang ayah Kobayashi Masayo untuk membeli paten obat-obatan ketika dia masih hidup, dan sisa 1 miliar diberikan kepadanya secara pribadi untuk membunuh kakaknya sendiri. Oleh karena itu dia tidak berani menyebutkan 1 miliar tersebut dan hanya menyebutkan 10 miliar saja. Melihat bahwa Yichen sangat tidak puas, dia hanya menebalkan muka dan berkata, maafkan saya. Saya sedikit gugup untuk sementara waktu dan sedikit bingung. Sebenarnya keluarga Kobayashi telah memberikan total sebanyak 11 miliar yuan kepada Tuan Yi, setara dengan 2 miliar dolar Amerika Serikat. Yamamoto Kazuki tercengang ketika mendengar angka itu. Keluarga Kobayashi sendiri telah memberikan 11 miliar yuan kepada pemuda ini. Karena apa? Bukankah dia hanya seorang pelatih, sudah mempunyai lebih dari 10 miliar yuan, tetapi mengapa masih ingin menjadi pelatih Kinoksu? Itu Nanako juga terkejut. Meskipun keluarga itu sangat kaya, tetapi itu Nanako masih adalah seorang pelajar. Uang yang dia simpan melalui berbagai saluran sejak dia masih kecil pun hanya berkisar sekitar 50 juta dolar. Dia berjanji untuk memberi Yichen 100 juta dan dia harus menemukan cara untuk meminta kepada keluarganya untuk mendapatkan sisanya yang 50 juta. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yichen akan begitu kaya. Dengan begini, uang pun tidak akan membuatnya memberikan pengampunan. Pada saat ini, Yamamoto Kazuki sangat putus asa. Dia melihat ke arah Yichen, matanya merah dan bengkak, dan dia tersedak. Tuan Yi, aku benar-benar mengetahui kesalahanku. Aku hanya berharap agar Tuan dapat berbelas kasih dan jangan mengambil martabat terakhirku sebagai seorang pejuang. Anda dan aku sama-sama pejuang. Aku yakin Anda bisa berempati dengan apa yang saya rasakan. Yichen tertawa dan berkata, ketika Anda meminta untuk tidak arogan, Anda buta akan segalanya. Tetapi ketika Anda tidak bisa menahannya, lalu Anda terus menangis memohon ampun, tidak ada gunanya. Aku paling membenci mereka yang menghina negara dan bangsaku. Aku yang telah membiarkanmu hidup adalah sebuah kebajikan. Jika tidak, dengan tapak tadi aku dapat mengirimu langsung untuk menemui Dewa Amaterasu. Setelah berkata, Yichen mengeluarkan ponsel dan menelpon Hongwu dan berkata, Hongwu, datanglah ke gelanggang olahraga Jinling. Tiba saatnya untuk memperlihatkan seni kaligrafi manusiamu. Saat
Yamamoto Kazuki mendengar isi pembicaraan Yuchen di telepon. Dia kemudian bertanya dengan gugup, apakah bukan kamu yang mengukirnya? Yuchen tertawa dengan berkata, apa yang kamu pikirkan? Menyuruhku mengukir tulisan untukmu? Apa kamu pantas? Selesai berbicara, Yuchen menunjukkan senyum, mempermainkan. Kali ini yang aku cari adalah seorang temanku. Walau sekolahnya tidak tinggi, pendidikannya hanya setingkat SD, tapi untuk 4 kata berbunyi pria gila Asia Timur, dia masih bisa menulisnya. Nanti aku akan menyuruhnya untuk mengukir dengan ukiran yang besar di kepalamu. Dijamin kamu akan puas. Yamamoto Kazuki merasa sangat panik. Dia masih ingin mengatakan sesuatu saat itu. Pekerja dari komite organisasi berlari menghampiri, berkata pada itu Nanako dan Kin Oksu, kedua kandidat pertandingan sudah dimulai. Lawan kalian berdua masing-masing sudah menunggu di arena. Mohon kalian berdua bergegas menuju ke arena untuk mengikuti pertandingan. Jika belum sampai di arena dalam waktu 10 menit, maka kalian otomatis akan kami anggap menyerah. Kin Oksu tersadar dari rasa kagetnya. Dia menatap ke arah Yichen lalu bertanya padanya, Master Yi, aku pergi sendiri atau Anda ikut denganku? Yichen tersenyum dan berkata, aku datang hari ini untuk menyaksikanmu bertanding. Tentu saja aku akan ikut denganmu. Kin Oksu memandang Yamamoto Kazuki yang berbaring di atas lantai, lalu bertanya dengan suara rendah, Master Yi, lalu bagaimana dengan urusan di sini? Yichen tersenyum dan berkata, tidak perlu mempedulikan, biarkan saja dia berbaring di sini. Kuperkirakan dia juga tidak bisa kabur dari genggamanku. Selain berbicara, Yichen kemudian mengulurkan tangannya dan menepuk ringan punggung Kin Oksu, berpesan padanya, harus bertanding dengan baik dalam lomba nanti, jangan sampai membuatku kecewa. Kin Oksu bergegas, menganggukkan kepala, Mas Ri, Anda tenang saja, saya pasti akan berusaha. Yichen juga tidak di sana. Yamamoto Kazuki yang berbaring di atas lantai, juga itu Nanako yang sudah menangis hingga matanya sembab, kemudian membalikkan badan dan berjalan keluar dari ruang istirahat bersama dengan Kin Oksu lalu menuju ke arena pertandingan. Sekarang ini itu Nanako berjaga di sisi Yamamoto Kazuki. Dia bertanya dengan cemas, Guru, biar saya hubungi ambulan untuk membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Yamamoto Kazuki buru-buru mengibas-ibaskan tangannya. Pertandingan sudah mau dimulai. Cepat kamu ikuti pertandingan. Jangan pedulikan aku. Jangan menunda pertandinganmu karena aku. Kobayashi Jiro yang ada di samping juga bergegas mengatakan, benar Nona Nanako, jika masih tidak ikut pertandingan mungkin kamu akan dianggap menyerah. Jika demikian kamu akan kehilangan kesempatan untuk merebut gelar juara. Itu Nanako berkata dengan panik. Tapi aku juga tidak boleh menelantarkan guru sendirian di sini. Sekarang seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Yamamoto Kazuki membuka mulutnya dan mengatakan, Nanako, tidak perlu mempedulikanku. Pertandingan ini sangat penting bagimu. Kamu harus membuat gelar juara. Tapi bagaimana dengan Anda, Guru? Jika saat itu Nanako tidak tahu harus berbuat bagaimana, Kobayashi Jiro bergegas berkata dengan nada menjilat, Nanako, kamu pergi bertanding saja malam ini. Serahkan Tuan Yamamoto kepadaku. Aku akan membawanya ke rumah sakit, memastikan dia mendapatkan pengobatan yang terbaik. Itu Nanako bertanya dengan wajah penuh pemohonan yang tulus. Tuan Kobayashi, bolehkah saya meminta Anda untuk langsung membawa guru kembali ke Jepang sekarang? Tidak boleh membiarkan Tuan Ji mengukirkan tulisan di dahi guru. Apa? Begitu Kobayashi Jiro mendengar ucapan itu, dia terkejut dan wajahnya langsung berubah jadi pucat pasi. Nona Nanako, kamu ingin aku diam-diam membawa pulang Tuan Yamamoto ke Jepang? Benar, itu Nanako berkata sambil mengetakkan giginya. Biar bagaimanapun juga aku tidak akan biarkan guru dipermalukan seperti itu. Meski aku harus dimaki, dikatai tidak bisa menerima kekalahan, juga tidak boleh biarkan mereka mengukir tulisan di dahi guru dengan sesukanya. Selesai bicara, dia menatap Kobayashi Jiro lalu memohon dengan serius, Tuan Kobayashi, aku mohon padamu. Mendengar sampai di sini, Yamamoto Kazuki juga langsung merasakan dorongan kuat dari dalam hatinya, mengambil kesempatan saat Yichen tidak ada. Harus cepat kabur, baru bisa terhindar untuk dipermalukan. Meski kelak dia tidak lagi datang ke kota Jinling,
tidak datang ke Tiongkok atau harus bersikap patuh di Jepang, itu semua lebih baik dibandingkan harus kembali ke Jepang dan menjalani sisa hidupnya dengan tragis karena kepala yang terukir dengan 4 kata yang berbunyi pria gila Asia Timur. Berpikir sampai di situ, dia langsung menatap ke arah Kobayashi Jiro dengan sorot mata penuh pengharapan dan pemohonan tulus. Kemudian membuka mulut dan berkata, "Tuan Kobayashi, mohon bantuanmu kali ini, bantu aku kali ini." Ekspresi wajah Kobayashi Jiro tampak sangat kikuk. Jika Nanaku memohon dirinya untuk melakukan hal ini, maka dirinya tentu saja akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kesan baik darinya. Tapi dia malah menyuruhnya untuk diam-diam mengantar Yamamoto Kazuki pulang ke Jepang di bawah pengawasan Yu Chen. Bukankah ini berarti mengakhiri hidup sendiri? Mereka tidak tahu betapa mengerikan Yu Chen, juga tidak tahu berapa kejam cara bertindak Yu Chen, tapi dirinya tahu dengan jelas. Dulu kakak pertamanya sendiri kalah di tangan Yu Chen di kota Jinling. Kalau itu pesawat pribadi, keluarga Kobayashi sudah berada di bandar kota Jinling. Asalkan kakaknya naik ke pesawat, maka sudah bisa meninggalkan kota Jinling kembali ke Tokyo. Tetapi akhirnya pesawat memang sudah kembali ke Tokyo, namun kakaknya itu tidak lagi bisa kembali. Tidak begitu saja, keluarga Kobayashi juga mengalami kerugian senilai hampir 2 miliar yuan. Keluarga Kobayashi bisa dikatakan sudah berjaya di Jepang selama belasan tahun. Kapan mereka pernah bertemu dengan orang membawa petaka seperti ini? Jadi meski harus membunuhnya sekarang, dirinya juga sepenuhnya tidak akan berani untuk menyinggung Yu Chen. Saat itu Nanaku melihat wajah Kobayashi Jiro penuh dengan kecanggungan, juga terus saja tidak berkata-kata. Dia kemudian tidak bisa tahan dan menanyakan kepadanya, "Tuan Kobayashi, maaf, apakah Anda punya kesulitan yang tidak bisa dikatakan?" Kobayashi Jiro menghela napas sekali lalu berkata dengan ekspresi berterus terang, Nanaku, jujur saja kau katakan, Tuan Yi, yang tadi itu namanya aslinya Yi Chen. Nanaku, itu Nanaku bertanya lebih lanjut. Tuan Kobayashi, kamu jangan terus mengatakan aku dan aku. Katakan detailnya, ada apa? Wajah Kobayashi Jiro tampak marah dan menundukkan kepala dan bergumam kecil. Aku tidak mampu menyinggungnya. Hah? Itu Nanaku dan Yamato Kazuki, keduanya terlonjak kaget. Bermimpi pun mereka tidak pernah menyangka Kobayashi Jiro yang begitu mementingkan martabat tidak diduga akan berterus terang di hadapan mereka berdua, mengakui bahwa dirinya tidak mampu menyinggung Yu Chen itu tadi. Dilihat dari ekspresinya, tampaknya dia merasa takut pada Yu Chen, merasa sangat ngeri. Kobayashi Jiro tidak peduli lagi dengan martabatnya. Saat itu juga dia kemudian lanjut bicara. Jujur pada kalian, yang paling tidak berani aku provokasi di seluruh Tiongkok, bahkan seluruh dunia adalah Yu Chen ini. Aku pernah menyelidiki tentang hal yang telah pernah diperbuat oleh pemuda itu. Jujur saja, orang ini ibarat iblis. Selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya lalu bergegas membuka TikTok mencari cakap silang dari ayah dan anak Liu Guang dan Liu Ming kala itu. Kemudian berkata, kalian lihat ini, bukankah pertama kali baginya mengukir tulisan di dahi seseorang? Ayah dan anak yang ada di dalam video ini, kala itu dia juga yang menyuruh orang untuk mengukirnya beberapa tulisan di dahi kedua ayah dan anak ini. Itu Nanaku dan Yamamoto Kazuki, keduanya terperangah melihat ayah dan anak yang sedang melakukan cakap silang di video. Melihat dahi kedua orang itu, yang satu diukir dengan tulisan pengecut miskin, yang satu diukir dengan kata ayah dari pengecut miskin. Tampang mereka itu sungguh tragis sekali. Kobayashi Jiro menjelaskan di samping dengan bayang-bayang ketakutan. Berdasarkan apa yang aku selidiki, pasangan ayah dan anak ini bergiliran mencari masalah dengan Yi Chen. Oleh karena itu, Yi Chen mengukirnya tulisan itu. Selain ini, Yi Chen juga pernah melakukan banyak hal yang kejam. Kejahatannya benar-benar tidak terhingga. Jika aku membantu Tuan Yamamoto untuk kabur dari Tiongkok hari ini, tidak perlu dibahas dulu mengenai apakah kita bisa kabur keluar. Meski kita berhasil kabur keluar, maka dia juga pasti akan membuat perhitungan kembali dengan lebih kejam lagi. Setelah menonton video cakap saling silang Guan dan Liu Ming itu, ekspresi wajah itu Nanako dan Yamamoto Kazuki tampak terpuruk seperti orang yang kehilangan nyawa. Akhirnya itu Nanako bisa mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan Yi Chen yang dikatakan oleh Kobayashi Jiro tidak bisa diprovokasi. Pembawa petaka seperti ini tidak mampu diprovokasi oleh orang biasa. Yang paling penting adalah sekarang mereka ada di wilayah kekuasaannya.
Seketika itu saja 2 baris air mata mengalir dari mata itu Nanaku. Dia membuka mulut dan mengatakan, bagaimana jika aku menelepon ayah menyuruhnya untuk memikirkan jalan keluar. Kobayashi Jiro menyarankan dengan niat baik. Nona Nanako, meski kamu menelepon Tuan itu juga tidak punya cara lain. Meskipun Tuan itu segera berangkat dari Tokyo menuju ke kota Jinling, setidaknya membutuhkan 2 hingga 3 jam perjalanan. Namun paling lambat setengah jam lagi anggota Yichen mungkin sudah akan tiba di dia sama sekali tidak bisa apa-apa. Meski keluarga itu sangat berkemampuan di Jepang, namun di kota Jinling pengaruh mereka kecil dan hampir tidak ada. Jangankan itu Nanako, meski yang datang adalah ayahnya, itu Yuhiko juga sangat memungkinkan akan langsung dihabisi oleh anggota dari Hongbu. Ini yang dimaksud dengan meski berkekuatan besar namun tidak akan mampu melawan penguasa wilayah ini. Meski memiliki puluhan ribu bawahan di Jepang, namun ada beberapa yang bisa diutus ke kota Jinling. Sebuah pesawat meski harus berhimpitan juga hanya bisa menampung 200 hingga 300 orang. Begitu 200 hingga 300 orang ini mendarat, bahkan sama sekali tidak perlu Yichen yang turun tangan. Anggota dari Hongbu sudah bisa menghabisi mereka dan mencincang mereka. Di tengah pembicaraan, pekerja kembali menghampiri dan mendesak. Nona itu masih ada 3 menit terakhir. Jika Anda masih belum muncul, maka wasit akan mengumumkan bahwa Anda menyerah. Yamamoto Kazuki menghela nafas sejenak lalu berkata, sudah, mungkin ini adalah takdirku. Nanako, kamu tidak perlu mempedulikanku lagi, cepat ikuti pertandingannya. Itu Nanako berkata sambil menangis. Guru, kondisi Anda sekarang seperti ini, bagaimana bisa saya pergi ikut bertanding? Yamamoto Kazuki mengatakan, juga tidak ada gunanya kamu menjagaku di sini. Kamu tidak bisa membuatku kembali berdiri, juga tidak bisa mencegah si Yichen itu untuk mengukir tulisan di dahiku. Sebaliknya, jika kamu berada di sini hanya akan mengakibatkan pertandingan berakhir dengan lebih cepat. Kamu adalah kebanggaanku. Aku tidak berharap kamu mundur sebelum bertanding. Kobayashi Jiro juga menasihatinya dari samping dengan mengatakan, Nona itu lebih baik kamu bergegas ikut dalam pertandingan. Jika kamu memenangkan pertandingan, Tuan Yamamoto masih bisa mendapat sedikit penghiburan. Benar, Yamamoto Kazuki berkata dengan suara keras. Jika kamu menyerah begini saja, maka aku tidak akan mengakui pernah menerima murid sepertimu selama hidupku. Begitu itu Nanako mendengar ucapan ini, dia mengepal tangannya dan berkata dengan geram, Guru, Anda tenang saja, saya pasti akan menang. Selesai berbicara, dia segera bangkit, berdiri, lalu berjalan keluar dari area istirahat dengan langkah cepat, langsung berlari menuju arena. Saat itu juga pertandingan Kinoksu sudah dimulai. Kali ini yang dihadapi olehnya merupakan peserta yang diprediksi akan mendapat juara nomor 3 dalam seluruh pertandingan. Joanna asal Brazil. Postur tubuh Joanna tinggi dan tegap, ototnya terlihat sangat kuat. Meski dalam pertandingan ini dia diprediksi mendapat juara 3, namun dunia luar pada umumnya yakin bahwa dalam pertandingan ini dia mampu mengalahkan peserta yang diprediksi jadi nomor 2 dan menjadikannya juara kedua. Jadi, tidak ada yang percaya bahwa Kinoksu mampu mengalahkan kandidat calon juara 2 yang populer ini. Namun, adegan yang membuat orang-orang membelalakan mata mereka muncul dengan cepat. Di atas arena pertandingan, begitu Joanna maju, dia langsung mengeluarkan serangan bertubi-tubi terhadap Kinoksu. Menurutnya, kemampuan Kinoksu sama sekali tidak perlu ditakuti olehnya jika dia ingin memastikan untuk punya stamina dan tenaga yang cukup untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Maka cara terbaiknya adalah mengalahkan Kinoksu dalam jangka waktu paling singkat. Hanya dengan begitu, baru dia bisa mempertahankan staminanya dalam jumlah besar. Tetapi bermimpi pun tidak disangka olehnya. Kinoksu ini tingkat kepekaan tubuhnya ternyata sangat tinggi hingga tidak bisa dipercaya. Dia mengeluarkan hantaman tendangan dengan kilat dalam waktu yang singkat. Namun serangan yang cepat ini semuanya dihindari olehnya dengan mudah. Di saat dia tidak mengerti akan alasan, Kinoksu mendadak mengeluarkan tendangan yang keras dan kejam. Karena tubuhnya baru saja menyerap obat ajaib yang diberikan oleh Yichen juga memakai energi spiritual untuk menambah kekuatan dan memodifikasi.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.